Hai guys, welcome to my class. Kami dari kelompok 5 blok farmakologi akan membahas materi tentang nikotin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Ferda Aprilia Kembang dengan dua rekan saya dari Kurniawan kami, Aprian dan kita. Happy watching. Oke guys, sebelum kita masuk lebih dalam membahas tentang obat-obat yang berhubungan dengan nikotin, kita harus tahu apa sih itu nikotin. Jadi, nikotin merupakan senyawa alkaloid yang memiliki rumus kimia C10H14N2 yang banyak terkandung di dalam tanaman bermarga Solanaceae. Salah satu di antaranya adalah jenis tembakau, yaitu nikotiana, yang merupakan zat psikotropika stimulan. Selanjutnya, penggolongan mekanisme dan efek samping obat. Yang pertama, obat golongan antidepresan, contohnya bupropion. Bupropion hidroklorida pada awalnya dikembangkan dan dipasarkan sebagai antidepresan. Bupropion kemudian ditemukan efektif sebagai bantuan untuk berhenti merokok dengan formulasi oral slow release atau SR, lebih disukai daripada pelepasan segera. Mekanisme kerja bupropion dalam penghentian merokok menghambat reuptake neural dopamin dan efek antagonis NACHR yang lemah diperkirakan berkontribusi pada penurunan keparahan dorongan penggunaan nikotin dan gejala putus obat yang dilaporkan. Efek samping yang paling umum dari bupropion adalah insomnia 30-40% pasien dan mulut kering sekitar 10% pasien. Dalam percobaan komparatif, kejadian mual serupa dengan bupropion, NRT, dan kombinasi keduanya. Dan semuanya memiliki kira-kira 2 kali lipat tingkat yang diamati dengan placebo. Tingkat penghentian dari uji klinis karena efek samping umumnya berkisar dari 7% sampai 12%. Sebuah risiko kecil kejang telah diamati. 2 penelitian besar melaporkan kejadian kejang sekitar 1/1000. Oleh karena itu, pemberian dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat kejang. Selanjutnya ada obat-obat golongan agonis parsial selektif, contohnya varenicline. Varenicline adalah agonis parsial selektif untuk subtype alpha 4 beta 2 NACHR atau reseptor asetilkolin nikotinik di daerah tegmental ventral otak. Lalu, apakah itu obat agonis parsial selektif? Obat agonis parsial selektif adalah obat yang berikatan dengan reseptor dan mengaktifkannya, tetapi tidak sebesar full agonis. Varenicline bekerja sebagai agonis parsial pada reseptor asetilkolin nikotinik pada saraf, tepatnya pada subtype alpha 4 beta 2. Obat ini berkompetisi dengan nikotin untuk mengikat reseptornya dan memberikan efek serupa nikotin, tetapi lebih rendah potensinya sehingga meringankan gejala putus zat nikotin. Adapun efek samping dari obat varenicline sendiri adalah mual, insomnia, gangguan gastrointestinal, dan sakit kepala. Tetapi ini juga sering dilaporkan dengan efek placebo. Sama seperti bupropion, varenicline juga menyebabkan peningkatan risiko gejala kejiwaan dan keinginan bunuh diri pada pasien yang memiliki riwayat penyakit kejiwaan. Selanjutnya adalah golongan obat-obat antihipertensi, contohnya klonidin. Klonidin awalnya disetujui oleh FDA hanya untuk pengobatan hipertensi. Namun, obat ini juga terbukti efektif dalam mengurangi gejala penghentian nikotin. Dan karena alasan ini, obat ini kemudian terdaftar sebagai obat penghentian tembakau lini kedua. Kemanjurannya dalam obat penghentian merokok didasarkan pada kemampuannya untuk melawan fitur SSP atau sistem saraf pusat dari proses penghentian nikotin, termasuk keinginan dan kecemasan. Mekanisme kerja klonidin sendiri adalah menstimulasi reseptor adrenoreseptor alfa pada batang otak sehingga menyebabkan efek simpatolitik sentral. Adapun efek samping dari konsumsi klonidin sendiri adalah efek sentral dan sistemik dari aktivitas agonisa adrenergik dari klonidin, termasuk efek sedasi dan hipotensi postural. Efek samping terkait dosis lainnya adalah mulut kering, bradikardia, pusing, dan sembelit. Perhatian juga harus diberikan saat memberikan klonidin bersamaan dengan B-blocker, calcium channel blocker, atau digitalis. Bagaimanakah mekanisme kerja senyawa nikotin dalam tubuh? Senyawa nikotin dapat mengaktifasi reseptor asetilkolin nikotinik dengan cara mengikat reseptor asetilkolin di sistem saraf pusat, serta memfasilitasi pelepasan beberapa neurotransmitter. Berikut skema farmakologi dari pembahasan tentang nikotin. Obat-obat yang berhubungan dengan nikotin antara lain antidepresan, contohnya bupropion, agonis parsial selektif, contohnya varenicline,
Chantix dan Champix, serta antihipertensi, contohnya clonidin.